Jika tuntutan kita tidak didengar, suara kita diindahkan, kita akan bakar beliau. Kita akan bakar istana bila perlu. Apa yang Jokowi bangun untuk Papua? Gantung Jokowi! Gantung Jokowi! Kita akan bakar beliau. Kita akan bakar istana bila perlu. Benar, Pak Jokowi. Orang di video itu adalah saya. Kalau kau ada di Papua, Bapak bicara kami Presiden Jokowi, demi Tuhan. Orang kirim kau nama saja, kau manusia serada. Laki-laki anjing. Gagal berkuasa, nyalahin Jokowi. Kalau kamu teriak lawan Bapak Jokowi, kamu juga akan lawan kami masyarakat yang mencintai Bapak Jokowi. Siapapun yang melawan Jokowi, kami barisan belakang Jokowi siap menghadapi mereka. Terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu. Makanya saya pilih Jokowi. Karena Jokowi punya prinsip yang mengangkat ras kita orang kulit putih menjadi sama dengan orang Indonesia di Sabang sana. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun, kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi. Mereka bilang rakyat tidak boleh bicara. Sekarang Pak Jokowi cari saya di UGM. Halo, saya Ferry, caleg DPRD Kabupaten Lampung Timur 2024 dari PDI Perjuangan nomor urut 7. Hari ini saya bakar poster beliau dengan poster keluarganya karena saya kecewa, karena kita semua kecewa dan kita akan melawan. Jika tuntutan kita tidak didengar, suara kita diindahkan, kita akan bakar beliau. Kita akan bakar istana bila perlu. Benar, Pak Jokowi. Orang di video itu adalah saya. Tanpa rasa takut, saya menantang Bapak, saya bakar poster Bapak dan keluarga dengan telanjang dada. Sebagai simbol, kenapa saya harus malu jika Anda saja tanpa malu dan secara terang-terangan membrebeli konstitusi, merusak demokrasi, melakukan politik dinasti, dan mengabaikan aspirasi, Pak. Kami tegaskan, Pak, kami tidak takut. 275 juta rakyat tidak akan kalah dengan satu keluarga. Kami akan melawan, karena itu tolong dengarkan, Pak. Jika tidak, kami akan datang dengan gelombang yang lebih besar lagi di jalanan. Dan jangan salahkan jika reformasi 98 menjadi revolusi 24. Karena satu-satunya cara untuk menghentikan nafsu berkuasa separah Anda hanya dengan menurunkan Anda dari tahta, Pak. Jika tuntutan kita tidak didengar, suara kita diindahkan, kita akan bakar beliau. Kita akan bakar istana bila perlu. Adalah poster politik dinasti Jokowi sebagai simbolik bahwa kita tidak akan kalah, rakyat akan melawan, saya akan bakar. Bakar. Mereka bilang rakyat tidak boleh bicara. Sekarang Pak Jokowi cari saya di UGM bersama rakyat yang hadir hari ini dan 270 juta rakyat yang berdemo di Semarang, di Solo, di Bandung, di Jakarta, di Lampung, di Kebumen, di Cilacap, di Papua, di Aceh, di Medan. 2 tahun yang lalu saya melakukan pembakaran alma mater adalah bentuk kekecewaan saya terhadap Presiden Jokowi yang katanya alumni kampus kerakyatan, yang katanya alumni UGM tapi tidak memperjuangkan rakyat. Hari ini saya bakar poster beliau dengan poster keluarganya karena saya kecewa, karena kita semua kecewa dan kita akan melawan. Jika tuntutan kita tidak didengar, suara kita diindahkan, kita akan bakar beliau. Kita akan bakar istana bila perlu. Laki-laki goblok, kau bicara presiden, kau tidak tahu bahwa kami di Papua nih,
Kami cinta dia, Presiden Jokowi. Jadi kau laki-laki yang tak ada hambat, pengangguran abadi, kau stop bicara tentang kepala negara. Biar bagaimanapun dia ada di kami pu hati. Jokowi itu ada di kami pu hati, di kami pu hati. Kami orang Papua cinta Jokowi. Jadi laki-laki yang terada hamba model macam kau itu toh, kau ada depan saya sini demi Tuhan, saya sumpah saja, kau terada nama. Laki-laki yang terada hamba, siapa yang beranak sampai kau bodoh begitu Kau kurang tahu nama siapa? Sampai kau terlaku, terlayak. Kalau kau ada di Papua, kau bicara kami Presiden Jokowi demi Tuhan. Orang kirim kau pun nama saja, kau manusia serada. Laki-laki Potong bebek angsa, masak di kuali, gagal berkuasa, nyalahin Jokowi. Demo ke sana, demo ke sini, la 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 la. Lawan Jokowi. Kalau kamu teriak lawan Bapak Jokowi, kamu juga akan lawan kami masyarakat yang mencintai Bapak Jokowi. Kamu turun ke DPR, turun ke Mahkamah Konstitusi, demo ke sana kemari, tapi ujung-ujungnya meneriaki dan menjelekkan nama Bapak Jokowi. Apakah sifat kebencian pemilihan kemarin belum selesai? Kalian itu pantas disebut sampah-sampahnya politik-politik pembenci terhadap Bapak Joko Widodo. Kalau kalian betul-betul mahasiswa bukan sampahnya otak-otak politik pembenci Bapak Jokowi, kalian juga akan turun ke jalan, demo ke DPR untuk mensahkan RUU perampasan aset yang Bapak Jokowi usulkan. Jangan turun ke jalan mengatasnamakan rakyat, karena bukan semua rakyat Indonesia punya otak dan pemikiran seperti kalian. Karena kalian tidak turun ke jalan untuk menuntut DPR mensahkan RUU perampasan aset, kalian juga ingin menyelamatkan diri di kemudian hari ketika selesai dari kursi kuliahan kalian untuk menjadi seorang pemerintahan untuk korupsi. DPR mensahkan undang-undang sekarang yang kalian turun ke jalan dan meneriaki, itu untuk rakyat dan hak rakyat untuk memilih. Dan jika pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, rakyat akan memilih. Kami rakyat kecil yang di bawah-bawah ini. Ya, saya tidak duduk di kursi kuliah, bahkan tidak punya titel. Tetapi tidak gampang dibodohi oleh politik-politik pembenci negara ini. Salam hormat, salam sehat, salam waras. Kami anak-anak Papua di sini sangat merespon Pak Jokowi. Dan kami tidak akan pernah membiarkan Jokowi berjalan sendiri, khusus wilayah Papua Barat. Kami tidak akan pernah membiarkan Jokowi berjalan sendiri. Siapapun yang melawan Jokowi, kami barisan belakang Jokowi siap menghadapi mereka. Apa yang Jokowi bangun untuk Papua? Nah, tidak ada jalan trans hanya dari Habema ke Duga, bukan dari Wamena ke Duga. Ingat itu. 1000 pensiunan. Mahasiswa semua berantakan ada di sini. Jokowi omong kosong buat Papua. Datang hanya jalan-jalan melihat Papua. Tidak pernah kejar kerja buat Papua. Data bilang bahwa Papua sejahtera segala macam, tapi dalam kenyataan kami tetap miskin. Ingat itu, mata najwa. Kalau mau tahu tentang Papua, panggil kami yang rakyat kecil. Saya nonton acaranya ibu, saya sakit hati karena yang ibu tanya, yang mereka jawab itu semua hoax. Dan dalam acara hari ini, saya dengar dong bilang harga di Jakarta dengan di sini sama, tai kucing. Di sana bensin berapa? Di sini bensin 18.000 sampai 20.000. Beras berapa? Semen berapa? Ibu kok kesini, ibu kotanya? Atau suruh orang lain bicara itu, coba ke Wamena sini, tanya barang-barang sini. Stop sebarkan hoax. Dan ibu, bisa-bisa ibu juga hoax. Karena apa yang ibu beritakan itu berdasarkan data, bukan berdasarkan fakta. Kalau ibu mau tanya, catat sapnya muka dan panggil saya ke situ. Saya akan kasih tahu semua tentang Papua.
tentang harga, tentang kenyataan. Hei Bung, Papua sangat paling diperhatikan pada zaman Pak Jokowi. Setiap provinsi dikasih jatah masing-masing untuk dikelola, tapi tergantung pemerintahan di Papua bisa sampai ke tangan rakyat apa enggak. Minyak aja dulu berapa per liternya? 60.000 kalau nggak salah dengar. Dan sekarang jadi 18.000 sampai 20.000 per liter. Itu bukannya ada kemajuan. Dan perlu diingatkan, orang Papua bukan abang saja. Masih banyak rakyat Papua yang lain, yang bersaksi dan bersyukur. Semua butuh proses, tidak ada yang instan, apalagi membangun satu daerah terisolasi. Mereka tuh sayang banget sama Pak Jokowi gitu. Kalau ketemu Bapak, saya juga pasti akan rasa hal yang sama. Karena emang kepemimpinan Bapak, kami di Papua tuh merasa diperhatikan banget kan. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada, sekarang jadi ada. Sama sekali 100% tidak gimmick. Saya yakin 100% itu tidak gimmick. Bahkan saya pun meneteskan air mata, karena saya tahu banget segitunya orang Papua sayang sama Pak Jokowi. Bahagia karena selama saya cuma melihat lewat media, tapi belum pernah ketemu Bapak secara langsung. Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Rasa bahagia sekali. Dapat dia ketemu gini. Tak tahu mau bilang apa lagi, buat apa saya terima kasih. Bagaimana menurut sampean Bang Bajingan 31 mewakili dulur-dulur Papua yang mencintai beliau? Jokowi adalah presiden kita. Gitu ya lur ya. Jadi kurang luwe wes 10 tahun dia mimpin negara Indonesia. Ya jenenge menungso lur. Duwe sisi eleke karo apike. Ngono kuwi. Enek kelemahan karo kelebihane. Kuwi lur. Nek ade bahas negara demokrasi. Iki ora iso ilang karo sing jenenge oposisi. Lur, mergone apa? Gen kabeh iki seimbang. Elek karo apik iki kudu enek. Nek kowe pengen negaramu iki bakoh, ngono lho. Kabeh-kabeh ya pemerintah yo mikir rakyate, ya oposisi yo mikir rakyate. Ben apa? Kowe dadi rakyat iso makmur, ngono kuwi lho lur. Nah, nek koyo contohnya koyo dilolokne koyo misalnya di opo dibanjing-banjing ke ditolol-tolol ne opo cacian opo piye-piye ngono kuwi nek Jokowi ku wis bako lur. Dek iki bapak wong dewasa. Ngono kuwi. Jadi dek iki ra mungkin nanggapi hal-hal sepele ngono kuwi. Kuwi Jokowi lur. Kowe golek presiden koyo ngono. Sing iso nompo kabeh, cacian, magian, kedengkian, hinaan ngono kuwi golek presiden. Coba kuwi zaman Soeharto, wis bedil dasmu kuwi. Wis kowe ra urip nang kene saiki. Ngono kuwi lur. Siji lur. Aku bersyukur Jokowi wis mimpin Indonesia nganti saiki. Saelele sa piye-piyene Jokowi kuwi presiden awak dhewe. Ngono lur. Jadi oposisi kuwi kudu enek, pemerintahan kuwi ya kudu enek. Ben apa? Ben gede iki pemerintahan iki kebijakannya tetap di orang bilang on the track atau tetap pada jalure. Ngono. Ben ora metu saka jalure. Ngono kuwi lur. Jadi nek tanggapanku aku mau ngomong matur nuwun Pak Jokowi wes sampun mimpin awake dhewe nganti saiki. Mr. President, for this time, my name is Franciscus Orlando Pigay, and I'm from Timika City. My first question is, kita biasanya sering dengar tentang kunjungan Bapak ke Papua. I just want to know about what makes you come often to Papua. Like, what motivates you, sir? Apa yang memotivasi Bapak? Yang kedua, pertanyaan saya itu, every young man got their own role model. I mean, my role model is you, sir. So, and I want to know who's your role model. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, kenapa saya begitu intent ke Papua? Dorongan apa yang menyebabkan itu? Ya jawabannya yaitu, semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi
karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Dari saya lihat, bukan saya membandingkan pemimpin yang lama dengan pemimpin baru, tetapi ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana beliau bisa turun, duduk dengan masyarakat, bertanya apa, bagaimana. Dengan bertanya itu saja, sebenarnya kami di sini itu tidak butuh apa-apa. Kami butuh yang begitu. Bertanya. Bertanya, karena dengan bertanya kita akan tahu apa yang kami mau. Kita mau di sini, orang Papua mau itu apa. Ya, setuju. Dan itu telah terbukti. Dan di situ Bapak memenangkan hati kami. Walaupun di sisi lain banyak hal di luar sana yang ya kita lihat media sosial sekarang ini kan kita tidak bisa berbicara tentang sesuatu yang benar, pasti kebohongan banyak di situ. Dan dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Bisa, ya artinya rendah hati gitu, maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat, duduk. Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk bangar. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh, ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Ya, wah, itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Mau Anies Baswedan yang presiden kah, mau KHY kah, saya sebagai anak Papua itu tidak peduli. Yang penting ada pemimpin di negara ini. Karena biar bagaimanapun juga bukan orang Papua yang presiden juga mu. Itu kamu sendiri di situ jadi kamu atur sudah, mau Anies kah, mau AHY kah. Tapi yang jelas anak Papua itu saya lihat presiden yang bisa bangun Papua. Yang bangun Papua cuma Jokowi. Jokowi sudah. Dan kalaupun Jokowi tidak calon, dia tidak maju lagi. Paling tidak nanti satu suku itu berdasarkan dia petunjuk. Jokowi bilang tong pilih itu yang ada rambut putih-putih. Terus yang ada kerut-kerut, ya sudah. Kamu bicara sampai bagaimanapun di media, tong lihat nanti tanggal main di lapangan. Kami ini pemain di lapangan, ya. Nanti lihat sudah. Berdoa banyak supaya suara bisa ada di TPS. Kami tetap dukung berdasarkan petunjuk dari Bapak Jokowi, Bapak Bangsa Papua. Itu sudah. Bapak pembangunan tanah. Begitu. Kira-kira begitu. Untuk kalian yang bilang hilang respect terhadap Pak Jokowi, yang bilang Pak Jokowi ingin bangun dinasti politik, yang bilang Pak Jokowi pengkhianat dan segala macam, beta cuma mau sampaikan pada kalian bahwa yang bangun Indonesia adalah Pak Jokowi dan yang bangun NTT adalah Pak Jokowi. Jadi beta akan tetap bersama Pak Jokowi, bukan bersama kalian para buzzer partai.
Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sana, Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa guys. Ya, guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys dengarnya guys. Jadi itu bukti yang kami lihat. Harga mati untuk NKRI. Ya. Jokowi hebat. Jokowi presiden yang ke-7 datang bisa lihat kami di lumpur dan hutan rimba ini. Jokowi presiden yang kami cintai. Asman. Lanjutkan. Lanjutkan. Presiden lagi. Diri selama ini masih banyak belajar Bapak untuk keanekaragaman kami sendiri orang Papua Bapak. Karena di Papua sendiri contoh saya dari daerah kepulauan dan adik-adik dari daerah pegunungan itu budaya kami begitu beda Bapak. Jadi emang tidak gampang urus orang Papua. Saya mengerti Bapak juga. Ini kan kita ngurusnya kan bukan hanya Papua saja. Betul sekali Bapak. Sampai Merauke itu tahu. Ada 714 suku. 714 suku. Coba. Mohon maaf saya tidak meremehkan presiden yang lain, tapi terima kasih Pak Presiden. Karena kepemimpinan Bapak, perhatian khusus untuk Papua, Tuhan berkati Bapak. Kemudian ya paling tidak, bukan paling tidak tapi kenyataan Pak, 4 atau 5 kali mungkin Pak Presiden ke Papua ini luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak. Doa kami serta 7 kali. Papua tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak madu adalah harta harapan. Papua asli di tanah Papua, orang Jawa 2 saja yang bangun Papua. 1, Gubernur Irian dulu, Pak Akop Sainal. Kedua, Bapak Jokowi. Itu dan harus orang Papua catat bahwa orang Jawa yang perhatian dengan orang Papua adalah Pak Akop Sainal dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari republik ini. Itu. Makanya saya pilih Jokowi. Karena Jokowi punya prinsip yang mengangkat ras kita orang kulit putih menjadi sama dengan orang Indonesia di Sabang sana. Nah, kan berurai air mata lagi. Selalu terharu jika ada Wigi bilang bangga and cinta sama Pak Jokowi. Semoga semakin tambah hari, semakin bertambah juga orang-orang yang sadar akan kinerja Pak Jokowi untuk para penghujat Jokowi nonton ini. Biar paham betul tentang bagaimana Pak Jokowi dicintai orang Papua.